kita siapkan setiap hidup kita untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan dan selamat mengikuti ibadah. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan, kita ada sampai saat ini untuk menikmati kasih Tuhan. Dan saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan, hanya Dia yang layak kita agungkan. Dan berkata terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu nyata dan terbukti dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ucap syukur Bapa buat pertolongan-Mu, penyertaan Bapa, berkat kami pada Tuhan kami Bapa. Mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini Bapa, kembali kami boleh berkumpul bertemu Bapa untuk kami beribadah kepada-Mu di surga. Sebelum kami beribadah kepada-Mu Bapa, kami mohon Kau siapkan seluruh kehidupan kami Bapa, untuk kami memuliakan nama-Mu, untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau tolong kami semua, berikan tanah hati yang subur Bapa, kerinduan untuk memuliakan nama-Mu, kerinduan kami akan firman-Mu di surga. Kau tolong ibadah kami pada hari ini Bapa, setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah. Kau tolong kami semua Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Kau tutup pintu semua dengan kuasa-Mu Bapa. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di undang-undang ibadah kami Bapa, bersatu hati daripada kami di dalam nama Yesus. Dan hanya kuasa Roh Kudus saja yang bekerja dalam kami Bapa. Kau curahkan berkat-berkat-Mu, Kau berikan sukacita-Mu Bapa bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang bekerja, Kau yang beracara dari awal sampai selesai nanti. Kami akan melakukan ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Saat ini kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Kita mau taruh setiap fokus kita, hidup kita hanya kepada Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur, naikkan penyembahan kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Dipermuliakan nama-Mu, diagungkan nama-Mu Tuhan.
bekerja dalam hidup kita. Buka hatimu untuk lawatan Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Kudus, terima kasih Tuhan. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadapan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kau nyanyikan pujian ini. Angkat tanganmu, katakan, baik ada di tempat ini, di rumah, kau nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Anda menyerah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Lambaikan tangan samping kiri kanan belakang. Haleluya. Satukanlah roh kami. Hallelujah.
kasih Kristus, Bapak Marcel berdoa untuk firman Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, meskipun kami dalam beribadah online seperti ini ya Tuhan, tapi tidak mengurangi Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, kami bersuka cita kepadamu ya Tuhan, dan ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan beserta Tuhan, mengurapi Tuhan, memberkati Tuhan, dan memberkati jemaat ini Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Haleluya semuanya. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Suaranya jelas ya, angkat tangan saja yang merasa suara jelas. Ya, oke, semua jelas. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita masih ibadah online ya selama bulan Agustus ini. Iya, bulan Agustus. Dan hari 17, ini tanggal berapa ya? 15. Hari Selasa, berarti 17 Agustus ya. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya harap saudara semua sudah pasang bendera merah putih ya. Nah, ya. Sebab itu kita akan membahas firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai kemerdekaan Kristen yang tercatat dalam Galatia pasal yang kelima, ya ayat 1. Nanti kita akan melihat ya bagaimana tentang kemerdekaan Kristen yang tentu berbeda dengan kemerdekaan dalam sebuah konsep negara. Ya. Ayat yang pertama, ada yang bisa itu ya, satu orang di sana juga bisa membaca dari hostnya saja ya. Jung, kamu bisa Jung? Bareng Om, mewakili jemaat ya. Tidak usah semua, jadi semua membaca tapi hanya satu saja yang di unmute ya. Galatia 5 ayat 1, semua membacanya ya. Bergantian. Saya ayat 1, surah ayat 2. Baca sampai ayat yang satu perikop ini sampai ayat yang ke-15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dan Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian yang lain daripada pendirian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang maksud kamu itu mengembalikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat
tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu seperti manusia, seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Puji Tuhan, Yesus memberkati. Terima kasih pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara begini, latar belakang ayat ini di mana di jemaat di Galatia, saudara, jemaat-jemaat di Galatia ada perbedaan pendapat tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, di mana kita akan berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus atau kemerdekaan Kristen sesuai dengan perikop ini. Nah, ketika Paulus melihat di dalam jemaat Galatia bahwa ada aturan-aturan yang diajarkan oleh tua-tua sidang di sana atau pengajar-pengajar di sana, pengajar-pengajar itu juga sudah menjadi orang Kristen, tetapi dalam pemahaman mereka bahwa ketika sudah menjadi Kristen atau percaya Yesus, ada aturan lagi yang harus dilakukan supaya selamat, yaitu sunat. Nah, ketika Paulus mendengar aturan itu, dia berkata, kamu tuh sudah merdeka. Karena di dalam ini kan begini, orang-orang Kristen awal itu kan adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kan latar belakang mereka itu rata-rata disunat di 8 hari. Umur 8 hari sudah disunat. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini menjadi Kristen, setelah itu kan mereka berdiaspora atau keluar dari Yerusalem karena tekanan dari Romawi kan. Nah, salah satunya mereka ada di Galatia. Nah, di Galatia ini mereka begitu giat, orang-orang Kristen awal, orang-orang Yahudi ini juga giat memberitakan keselamatan dalam Yesus. Nah, karena latar belakang mereka itu sudah sunat, mereka terbawa dengan pola-pola Yahudi, ya, agama Yahudi. Ketika ada orang Galatia yang bukan berlatar belakang berdarah Yahudi menjadi Kristen, nah orang-orang Yahudi ini mengajarkan kalian harus disunat seperti kami disunat supaya selamat. Nah itu Paulus mendengar itu. Paulus mendengar sehingga Paulus datang memberitahu kepada jemaat di Galatia bahwa konsep merdeka dalam konsep selamat itu kan merdeka. Tidak lagi di dalam jajahan, tidak lagi dalam tuntutan apapun untuk merdeka, karena sudah merdeka. Jadi tidak ada begini, tidak ada poin, kamu harus disunat ini, kamu harus lakukan ini, hukum ini, baru boleh selamat. Nah itu Paulus menegur mereka, ya khususnya pengajar-pengajar dan orang-orang Yahudi yang ada di Galatia, supaya mereka berubah cara memandang kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen itu, di mana yang dimaksud kemerdekaan Kristen ini, kemerdekaan dalam Yesus, itu begini ya saudara, berpindahnya orang dari tidak selamat menjadi selamat, begitu. Ya. Dari tidak selamat dia jadi selamat. Jadi posisi orang merdeka itu sudah selamat, yang disebut orang merdeka. Atau tadinya orang yang tidak selamat ini posisi ada di neraka, ya sudah di jalur neraka, mereka berpindah di jalur sorga. Nah itu orang merdeka. Nah ketika sudah ada di posisi orang merdeka, sudah posisi merdeka, tidak ada tuntutan apa-apa lagi untuk supaya merdeka, karena sudah merdeka. Sama dengan kita sekarang Indonesia ya, kita ini sudah merdeka. Kita tidak berjuang lagi dalam konteksnya negara merdeka, tidak berjuang lagi merebut kemerdekaan. Tidak ada lagi kita sekarang. Kita sudah merdeka. Kita bekerja, berusaha sekarang ini, ya memang karena kita sudah merdeka. Negara ini harus memajukan semua rakyat, semua komponen harus dihidupkan, bagaimana supaya negara ini bisa maju kan begitu. Tapi bukan lagi untuk merebut kemerdekaan. Sudah merdeka Indonesia ini. Ya, kita hari Selasa itu hanya memperingati kemerdekaan. Ya kita memperingati, jadi kita sudah merdeka. Ya, kita sekarang di negara Indonesia bukan sedang berjuang untuk merdeka, bukan itu. Ya.
Kita tinggal mengisi kemerdekaan kita. Jadi posisi kita sebagai rakyat sudah merdeka. Nah, kita kembali kepada kemerdekaan dalam Yesus. Nah, inilah Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia sekaligus menentang ajaran-ajaran yang masuk. Ya, ingat ya, di awal-awal jadi Kristen juga itu terbagi-bagi juga pada waktu itu ya, terbagi-bagi ajaran-ajaran Kristen yang dimana ya ajaran-ajaran itu, salah satu ajaran-ajaran yang saya katakan tadi, ada ajaran yang mengajarkan tentang kalau kamu mau merdeka, kalau kamu mau selamat, itu kan merdeka di sini konteks selamat. Kalau kamu mau merdeka, benar-benar mau merdeka, kamu harus sunat. Kalau kamu tidak sunat, jadi begini, kamu tidak cukup percaya Yesus, istilah begitu. Tidak cukup percaya Yesus, karena kan merdeka itu kan percaya Yesus, atau selamat itu kan hanya percaya Yesus. Nah, bagi orang-orang Yahudi awal yang menjadi Kristen, ya, itu merasa tidak cukup hanya percaya Yesus. Kamu harus sunat, baru kamu bisa selamat, baru kamu merdeka. Nah, ini Paulus datang. Itu konsep yang salah, Paulus bilang. Konsep yang salah. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Dalam arti kata, kalau kamu sudah percaya Yesus, letak posisi kamu itu sekarang sudah pada posisi merdeka. Bukan lagi berusaha untuk sunat atau melakukan ajaran-ajaran agamawi dari agama Yahudi supaya kamu selamat. Tidak. Jadi sama ya, saya katakan tadi, saudara memandang tentang kemerdekaan Kristen sama dengan saudara memandang kemerdekaan kita sebagai negara Indonesia. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada di antara kita sekarang sedang berjuang untuk merdeka dalam konteks negara. Tidak ada. Kita sekarang sudah merdeka dalam konteks negara. Demikian juga kita sekarang yang sudah percaya Yesus bukan lagi berjuang untuk selamat. Saudara bukan berjuang untuk merdeka, tetapi saudara sudah hidup dalam kemerdekaan, sudah hidup dalam keselamatan. Jadi saudara bukan ada di dua kaki ya, saudara ada di kaki tidak selamat dan kaki kanannya kaki selamat. Tidak begitu. Memang Paulus bilang kita itu sudah selamat. Sudah selamat, posisinya memang sudah selamat. Tidak setengah-setengah Tuhan menyelamatkan. Betul-betul sudah merdeka. Nah ini, jadi mari kita memandang, saudara, konsep kemerdekaan Kristen itu adalah konsep dari selamat, dari tidak selamat menjadi selamat. Dan selamatnya itu full. Begitu, saudara. Maksudnya posisi saudara ada di jalur itu betul-betul di jalur keselamatan. Sudah di situ. Ya. Nah, kedua saudara memahami tentang kemerdekaan Kristen itu adalah saudara kemerdekaan yang dimana perpindahannya hidup kita, tadinya hidup berjalan dalam neraka atau hidup dalam neraka, saudara, karena kan Alkitab berkata orang tidak percaya Yesus, orang itu sudah mati, orang itu sudah di neraka. Sekalipun belum dihukum dalam neraka, tapi sudah pasti. Karena kalau di dalam bahasa-bahasa Yahudi, saudara, sesuatu yang pasti itu dibilang sudah. Seolah-olah sudah terjadi. Sekalipun belum terjadi, sama dengan Yesus itu di kitab Yesaya. Seorang anak telah lahir, padahal zaman Yesaya sampai ke Yesus lahir masih ada sekitar 600-an tahun. Ya 600 tahun, kemudian baru Yesus lahir. Tapi di zaman Yesaya sudah bilang, seorang anak telah lahir bagimu. Telah kan sudah terjadi. Begitu ya. Nah itu memang dalam konteks pemahaman di dalam Alkitab atau juga orang Yahudi. Sesuatu yang pasti sudah. Mereka menganggap sudah terjadi. Begitu. Nah demikian juga kita lihat. Orang juga yang sesuatu yang memang belum percaya, tetapi mereka berkata bahwa itu sudah masuk neraka. Kamu tuh tidak percaya Yesus, pasti sudah masuk neraka. Nah, gitu. Nah, sehingga kita lihat konsep pemahaman kemerdekaan Kristen itu adalah perpindahannya kita yang tadinya ada di jalur neraka itu berpindah kepada jalur sorga atau kehidupan yang kekal.
dalam kerajaan sorga. Nah, itu saudara kita melihat di dalam kemerdekaan yang poin pertama ini ya, saudara. Saya akan mengajak saudara membaca ayat pendukungnya, saudara. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Mari buka Alkitab, saudara. Saya baca. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatikan ayat 18 dulu ya. Jadi katakan kamu telah dimerdekakan dari dosa. Karena apa, saudara? Ya, dosa di sini bukan hanya sekedar pelanggaran akan firman Allah, bukan. Maksudnya dosa di sini sudah dosa yang ini ya, saudara, yang seperti dari Adam begitu. Saudara dan saya tidak melanggar firman pun sudah berdosa. Itu maksudnya. Ya, jadi dalam arti kata anak masih di bayi pun saudara bilang belum pernah berbuat dosa, tapi status dia tetap sudah berdosa. Ya, saudara bedakan status orang berdosa dan berbuat dosa. Alkitab berkata semua manusia statusnya kan sudah berdosa. Ya. Nah, di sini kita juga lihat bahwa kamu telah dimerdekakan dari statusmu itu loh. Status kita yang berdosa dan menjadi hamba kebenaran. Siapa yang memerdekakan kita? Yaitu Yesus itu, saudara. Yesus itu. Bagaimana cara kita merdeka? Ya percaya Yesus. Ya, hanya percaya Yesus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, ya kita langsung berpindah. Berpindah posisi kita. Tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Berjalan terus menuju ke sorga yang kekal. Nah, ayat 19 berkata begini, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu jadi hamba kebenaran dan yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi jemaat Tuhan sekarang kan kita semua sudah ada di jalur kebenaran, jalur sorga. Ya. Nah, ketika kita sudah ada di jalur sorga itu, saudara, ketika kita sudah percaya Yesus sudah di jalur itu, ya kita harus menyadari kita bagaimana supaya kita sampai ke sorga itu, ya. Sebagai orang merdeka, kita dikatakan di sini, posisi kita tetap harus jadi hamba, tetapi beda. Tadi hamba dosa menuju ke neraka, tetapi sekarang hamba kebenaran. Posisi tetap hamba, tapi berubah. Hamba tetap sama-sama hamba. Hamba itu kan dia tunduk ya. Hamba itu dia ikutin apa saja yang tuannya mau. Begitu. Nah, tadi tuannya itu dosa ya. Atau iblis berarti ya. Jadi apa saja iblis bilang dia lakukan. Tapi ketika sudah percaya Yesus, sudah berpindah, sudah merdeka. Nah, apa Tuhan kita sekarang sudah Yesus. Apa saja yang Yesus bilang, ya kita harus ikuti. Kita ikutin sampai kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi dalam arti kata begini, kita pahami. Bukan berarti kita sudah merdeka sebagai Kristen, posisi kita bukan lagi hamba. Hamba kita, tetapi kita posisi tetap hamba, tetapi hamba kebenaran dikatakan. Ada kalanya kan begini, saudara. Makanya di dalam tadi Galatia berkata, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Bukan begitu. Jadi kita tetap hamba, tapi hambanya sudah beda. Tadi dibilang hambanya iblis atau hamba dosa. Nah, sekarang kita adalah hamba Kristus, hambanya Yesus. Ya kita harus mentaati terus sampai Tuhan kita berjumpa dengan Tuhan. Sampai ayat 22, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi waktu hamba dosa ya tidak ada permintaan dari kebenaran. Begitu sama dengan kita begini ya. Ya kita ada di negara Indonesia. Ya kita harus mentaati, mengikuti aturan ada di Indonesia, mau tidak mau kita ya hamba daripada ya negara Indonesia oleh aturan Indonesia. Kecuali ketika kita juga sudah ada di negara orang lain, ya kita harus ikuti aturan mereka. Ada aturan yang sama, ada yang tidak sama begitu. Tetapi yang jelas kita sudah ada di negara lain, ya kita ikutin aturan mereka.
Tidak boleh kita pakai aturan yang ada di Indonesia. Nah, hukum di sana ya berbeda dengan hukum yang ada di Indonesia, kan begitu. Ya. Nah, kita kembali ya saudara. Seperti dikatakan di sini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tidak ada tuntutan Tuhan. Tuhan tidak menuntut banyak. Tuhan tidak akan minta apa-apa kepada orang yang belum percaya. Tidak. Tapi ketika kita menjadi orang percaya, kita sudah hamba kebenaran. Kalau orang belum percaya, Tuhan tidak menuntut kamu ibadah. Tuhan tidak menuntut kamu berdoa. Tuhan tidak mau. Karena memang Tuhan bilang, semua perbuatan orang yang tidak percaya Yesus, itu tidak pernah Tuhan dengar. Padahal Tuhan maha mendengar. Dalam arti kata, tidak ada yang berkenan. Mau perbuatan baik apapun yang dilakukan orang yang belum percaya, tidak ada satupun yang bisa berkenan. Jadi Tuhan memang istilah kata, Tuhan tidak akan pernah melihat itu, tidak akan menerima, sekalipun dari orang lain mungkin banyak memberi persembahan, ya, entah dia kasih ke orang jalanan atau kemanapun, korban-korban, kambing, domba, itu semua Tuhan bilang tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan hanya minta kepada orang yang merdeka, orang yang sudah selamat, gitu ya. Ya, sehingga kita dikatakan tetap kita melakukan tanggung jawab moral, tanggung jawab sebagai Kristen. Itu bukan lagi supaya kita merdeka, bukan. Itu karena memang kita sudah merdeka. Beda dengan orang yang belum selamat, atau saudara lihat di agama-agama lain. Mereka berusaha melakukan seperti agama Yahudi. Mereka berusaha melakukan perintah Taurat, termasuk sunat tadi, supaya merdeka, supaya selamat. Nah itu ya. Tapi kita itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau orang Yahudi harus lakukan segala jenis persembahan supaya selamat, ya. Sehingga Paulus datang, konsep keselamatan, konsep merdeka dalam Yesus bukan seperti itu. Konsep merdeka dalam Kristus itu memang kamu harus ibadah, memang kamu harus beri persembahan, memang kamu harus berdoa, memang kamu harus hidup dalam kehidupan moral yang sesuai firman Allah. Tapi bukan untuk merdeka. Bukan. Paulus bilang, memang wajib kamu lakukan itu sebagai orang yang sudah merdeka. Nah gitu kan. Jadi kalau kembali seperti awal tadi, dikatakan orang Yahudi itu mengajarkan, kamu harus sunat supaya selamat. Nah tidak demikian Paulus bilang. Tidak demikian. Ya, kita lanjut lagi ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jadi akhirnya Paulus bisa memperlihatkan bahwa firman Allah berkata bahwa kalau kamu hamba dosa, sudah jelas dikatakan kesudahannya atau ujungnya itu pasti neraka atau kematian. Kematian sama dengan neraka ya. Jadi kita melihat konsep merdeka dalam Kristus itu, sekali lagi saudara jemaat Tuhan di tempat ini, ya YPD Yerusalem Kota Wisata khususnya, saudara harus memandang, meletakkan posisi iman saudara tentang merdeka dalam Kristus itu betul-betul merdeka. Betul-betul saudara itu sudah selamat. Kalau mungkin saya dulu pernah bertanya juga ya, siapa di antara saudara yang sudah selamat? Siapa yang belum? Kadang-kala masih ada yang ragu-ragu, saya sudah selamat atau belum ya? Saya pernah melemparkan sebuah pertanyaan, kan saudara harus bedakan selamat dan masuk surga, kan begitu? Kalau saya tanya kan, siapa yang sudah selamat? Ya saudara semua harus angkat tangan. Karena keselamatan itu memang tidak ada tuntutan apa-apa. Hanya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat, menerima dia dalam hati dan menjadi hamba kebenaran, ya saudara hanya itu. Saudara sudah selamat. Tapi kan bedanya kalau saya tanya, siapa yang sudah masuk surga di sini? Kan belum ada ya. Belum ada di sini yang masuk surga. Tapi
posisi letak keselamatan kita betul-betul sudah selamat. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, jadi jelas ya saudara, jadi kita dimerdekakan, betul-betul posisinya tadi dosa. Jadi memang orang yang belum percaya kepada Yesus itu disebut memang orang berdosa. Ya, orang berdosa. Sama sebetulnya dengan kita. Tadi belum percaya kepada Yesus, memang status kita itu memang orang berdosa. Tapi ketika percaya Yesus dikatakan di sana, setelah kamu dimerdekakan, jadi Kristus yang memerdekakan, dari mana? Dari dosa. Jadi jelas kita dimerdekakan dari dosa. Dari status kita. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini, ketika kita percaya Yesus, status kita bukan lagi status orang berdosa. Sekalipun ya orang percaya itu masih melakukan pelanggaran firman Allah. Tapi status kita orang berdosa tidak lagi. Tidak ada status orang percaya Yesus itu statusnya orang berdosa. Saudara, status kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, saudara tahu ada berapa status kita langsung dikenakan oleh Tuhan. Status kita dari hamba, dikatakan hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Status kita menjadi anak. Status kita sebagai warga itu dikatakan warga kerajaan Allah, bukan kerajaan iblis. Ada berapa status yang berubah dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita melihat dari firman Allah ini, saudara, bahwa ketika dikatakan kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Jadi jelas begini ya, urutan begini. Ketika Kristus memerdekakan kita dari dosa, baru selanjutnya dia katakan, setelah merdekakan dari dosa, kamu jadi hamba Allah. Jadi kita semua adalah hambanya Tuhan. Amin, saudara ya. Hambanya Tuhan. Jadi Tuhan mau bilang apa ya kita harus ikuti. Dan setelah menjadi hambanya Tuhan dikatakan ya kita membawa kepada kamu beroleh buah. Nah, ada buah. Ya harus ada buah-buah dalam kehidupan kita. Buah-buah disebut buah-buah orang selamat, buah-buah pertobatan, buah Roh Kudus, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada buah-buah tentu yang muncul dalam kehidupan kita dan terus berbuah, terus berjalan dalam kehidupan kita. Ada buah-buah yang keluar, dikatakan terus dengan membawa kepada pengudusan. Begitu. Saudara, lihat ya, hari lepas hari kita, apa yang dikuduskan bagi kita, ini berbicara kepada karakter hidup kita. Karena orang yang merdeka itu bukan berarti karakternya langsung berubah total. Tidak. Ya, waktu dia seperti Paulus berkata, dia masih berjuang. Paulus itu kan, sekalipun dia ahli Taurat yang luar biasa, tapi kan dia pembunuh juga. Dia bilang dia garang juga. Tapi ketika dia dilawat oleh Tuhan, tidak serta-merta totalitas dia tidak menjadi orang garang. Bahkan dia berkata, aku begitu sulit menahan diri. Masih ada pengudusan dulu, saudara. Ya, makanya Tuhan kadang-kala mengizinkan kita proses-proses tertentu sebetulnya membuat karakter kita itu loh akan menjadi seperti karakter Kristus. Oke, ya. Nah, ini sudah bicara pada posisi orang sudah selamat ya, saudara. Masih ada perbaikan karakter lagi ya dalam hidup kita, tapi jelas dikatakan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Jadi jelas sekali arah hidup kita, jelas sekali arah tujuan hidup kita. Sebagai orang merdeka dalam Kristus, kita akan berakhir kepada hidup kekal di sorga bersama dengan Yesus. Ya, jadi poin yang kita bahas pada saat ini, bagaimana saudara tentang kemerdekaan Kristen itu adalah berpindahnya kita dari tidak selamat menjadi selamat, atau perpindahannya kita itu dari kehidupan di neraka menjadi kehidupan yang di sorga. Saya akan baca lagi dalam Roma 8 ayat yang kedua.
Roma 8 ayat 2 berkata begini. Ayat 1 mulai, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Jadi tidak ada penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Perhatikan. Kenapa dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus? Jadi memang selama ini berbicara tidak ada penghukuman neraka ya saudara. Tidak ada penghukuman neraka. Jadi memang selama saudara sudah ada dalam Kristus, percaya Yesus, dia sudah berbicara. Seperti saya katakan tadi, sesuatu yang belum bagi di kebiasaan orang Yahudi itu, sesuatu yang belum terjadi tetapi pasti, mereka bilang itu sudah. Ya, mereka bilang itu sudah. Nah, sama dengan ini. Mereka berkata, dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ini berbicara sudah di sorga. Sudah di sorga. Jadi tidak ada penghukuman bagi kita orang percaya. Makanya begini, jemaat Tuhan, tidak boleh ada lagi keraguan, tidak boleh ada lagi kebimbangan tentang kehidupan kemerdekaan saudara dalam Kristus Yesus. Tidak boleh ada lagi. Karena memang saudara sudah menemukan kemerdekaan itu. Kalau mungkin agama-agama lain masih mencari-cari, ya, mencari-cari bagaimana supaya selamat, berusaha berbuat baik supaya selamat. Dan akhirnya mereka belum tentu mereka akan mendapatkan itu. Tetapi bagi kita kan sudah mendapatkan keselamatan atau kemerdekaan dalam Kristus, sehingga dikatakan bahwa tidak ada penghukuman. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang masuk neraka. Selama saudara tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Nah, di ayat yang kedua berkata begini, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Perhatikan. Dikatakan bahwa Roh Kudus juga yang memberi hidup itu telah itu kan sudah terjadi. Telah memerdekakan kamu, tapi ingat dalam Kristus. Tidak ada kemerdekaan di luar Kristus, atau tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada penyucian di luar Kristus. Tidak ada pengudusan di luar Kristus. Semua itu hanya ada di dalam Kristus. Jadi makanya firman Allah berkata, kamu itu benar-benar merdeka. Kamu itu benar-benar selamat. Amin, saudara. Jadi kita itu benar-benar selamat. Jemaat Tuhan di tempat ini jangan begini, saudara. Jangan saudara, saya mau berusaha beribadah, berusaha memberi persembahan, berusaha berdoa supaya selamat. Itu konsep yang salah. Alkitab berkata, itu konsep yang salah. Saudara berusaha itu, beribadah, berusaha berdoa, berusaha beri persembahan, itu karena saudara sudah selamat. Bukan lagi supaya selamat. Itu sudah masuk di golongan dikatakan tadi buah. Saudara harus berbuah. Apa buah kita? Yaitu kita beribadah, kita berdoa syafaat buat negara kita, berdoa syafaat untuk orang lain, kita memberi persembahan. Itu sudah di konsep buah, sudah bukan dalam konsep keselamatan. Satu ayat lagi buat kita. Ayat 21, Roma 8 ayat 21 berkata begini, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Nah, memang itu ayat itu menunjuk kepada tadi ya, saudara, di mana dikatakan di situ sebetulnya ketika kita terus berbuah, kita akan masuk dalam semua kemerdekaan di dalam anak Allah. Nah, itu berarti sudah di sorga. Nah, satu ayat saya bilang tadi, Yohanes 8 ayat 36. Kita baca Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu,
kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Siapa yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di sini? Mari angkat tangan. Ya, turun tangan. Jadi mulai sekarang ini ya saudara, ini merdeka di sini bicara konsep kita itu sudah dipindahkan oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan sehingga firman Allah berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, atau saya ganti begini, jadi apabila anak atau Yesus itu sudah menyelamatkan kamu, kamu pun benar-benar selamat. Kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Begini, sekali lagi, saudara punya konsep keselamatan di dalam Tuhan, jangan lagi diganggu dengan perjuangan-perjuangan supaya selamat. Jangan. Saudara sudah selamat, saudara sudah merdeka, mari berjuanglah, kata firman Allah, pada posisi mengeluarkan buah. Itu tugas kita sekarang. Sama dengan kita di negara ini. Kita bukan berjuang sekarang untuk merdeka. Indonesia sudah merdeka. Tetapi kita bekerja keras di negara ini. Memang kita harus mengisi negara ini dengan kemerdekaan yang sudah ada. Kan begitu. Bagaimana negara yang dibilang supaya jadi makmur. Ini kan di dunia ya saudara ya. Di dunia. Tujuannya supaya rakyatnya sejahtera. Bagaimana semua harus bekerja. Jadi kalau negara kita Indonesia ini membangun banyak macam pembangunan dari program-program pemerintah, ya, kita warga negara membayar pajak, itu bukan supaya negara kita merdeka, bukan. Itu sudah merdeka negara kita, tetapi tanggung jawab kita memang demikian, saudara. Harus membangun negara ini. Begitu. Mendoakan negara ini. Sekali lagi bukan supaya merdeka. Kembali lagi kepada keimanan kita, kekristenan kita, kemerdekaan kita. Kalau kita pun, saudara, menjadi hamba kebenaran, bukan berarti supaya kita merdeka. Kalau kita dituntut oleh firman Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan ibadah, melakukan persembahan, melakukan doa syafaat, bukan supaya kita merdeka. Tetapi karena kita sudah merdeka, wajiblah kita melakukan itu. Begitu. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang salam Tuhan, biarlah firman Allah saya sampaikan saat ini ya membawa posisi iman kita, menguatkan iman kita, bahwa posisi kita orang percaya posisinya sudah ada pada posisi yang merdeka. Sudah ada pada posisi yang selamat. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti saudara, saudara pegang. Kita berdoa terlebih dahulu, baik firman dan juga perjamuan yang akan kita terima. Saudara, termasuk perjamuan ini bukan berarti saya mau perjamuan kudus supaya saya selamat atau supaya saya merdeka. Tidak, saudara. Perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus itu sudah memerdekakan kita 2000 tahun lalu. Perjamuan kudus ini yang pertama Alkitab berkata supaya kita ingat Kristus telah menyelamatkan kita. Supaya kita ingat kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Begitu. Itu perjamuan kudus ya, salah satu saudara kewajiban kita anak-anak Tuhan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat bahwa kita ini orang sudah dimerdekakan. Selain ada berkat-berkat di dalam perjamuan kudus, menjadi bagian kita adalah seperti kita sudah belajar lalu ya, bahwa tubuh dan darah Yesus itu bahkan menghancurkan segala kutuk, tuntutan apapun, pekerjaan iblis apapun bisa dihancurkan oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Bahkan penyakit apapun oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkannya. Mari kita masuk dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena kami adalah orang yang benar-benar sudah merdeka. Benar-benar orang yang sudah selamat. Sebab itu ya Tuhan,
Kami beribadah, kami melakukan perintah-perintah firman-Mu, karena kami memang harus berbuah. Bukti kami adalah orang yang sudah merdeka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur yang telah tersedia bagi kami, kuduskan menjadi roti yang khusus, anggur yang khusus, benar-benar menjadi tubuh dan darah Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Mari pegang cawan dengan tangan kanan. Dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kanan kita. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, hancurkan kuasa iblis. Darahnya tebus saya. Sekali lagi darahnya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Sembuhkan yang sakit. Sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya. Haleluya. Kita turun tangan saat ini. Kita mau berdoa saat ini. Pertama saya berdoa, saudara yang perlu didoakan, saudara angkat kedua belah tangan saudara, perlu didoakan. Ada pergumulan-pergumulan dalam hidup saudara. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ada perjuangan-perjuangan dalam hidup kita. Ada pergumulan-pergumulan. Tapi ada Tuhan yang sanggup menolong dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu bersama dengan jemaat-jemaat yang ada. Kau lihat tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang merdeka. Baik pergumulan-pergumulan rohani kami, juga pergumulan-pergumulan jasmani kami, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam kesehatan, pergumulan dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada, usaha bisnis yang ada, dalam keuangan, pendidikan anak-anak, atau pergumulan apapun ya Tuhan, kesehatannya yang sedang dia sampaikan kepadamu saat ini. Kami percaya dengan iman bahwa Tuhanlah pertolongan kami anak-anak-mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan membela, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa pertolongan Tuhan terjadi bagi kami sebagai orang-orang yang merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.
berkati dengan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Dan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, terus dipakai oleh Tuhan, warga pelayanan semua diberkati. Dan semua yang sudah mengikuti ibadah ini, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah sekolah minggu online diadakan pada pukul 16 melalui Zoom. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Ibadah raya minggu depan diadakan secara online pada jam 9 pagi melalui Zoom dan jam 5 sore melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Kedua ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan, itu pengumuman, dan mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Ada. Kalau sudah tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Cipto berdoa dan doa berkat bagi Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadikan pengakuan iman percaya kami kepada Tuhan. Sekaligus Tuhan, kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Keberadaan kami bukan suatu kebetulan. Bahkan keselamatan kami bukan juga hasil dari perjuangan hidup kami, tetapi nyata yang Tuhan berikan oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah memerdekakan kami, yang menyelamatkan hidup kami daripada kebinasaan kekal. Tuhan, sungguh kami sangat beruntung karena Engkau yang telah memilih kami. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, sehingga Tuhan terus berkenan di dalam hidup kami. Tuhan mau memakai hidup kami di dalam kemerdekaan kami, di dalam keselamatan kami yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan sebagai hadiah bagi kami. Tuhan, kami terus mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami, Tuhan. Seringkali kami masih berbuat dosa, tetapi di dalam keselamatan ini kami mau berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau hidup berkenaan dengan Engkau, ya Allahku. Biarlah sepanjang kami hidup di dalam sisa waktu kami sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Kami mau hidup di dalam rencana dan kehendak Engkau saja. Berikanlah kepekaan bagi kami, Tuhan.
dari hari ke hari. Apa yang kami lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah menjadikan tujuan dan kerinduan hidup kami, Tuhan. Di setiap nafas hidup kami mau memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang telah memimpin hidup kami, membawa kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, yang sampai saat ini masih berjuang untuk menghadapi pandemi dan resesi ekonomi. Kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami bersatu dan berdoa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Pak Jokowi, sama dengan segenap menteri dan kepala daerah. Berikanlah satu hikmat Tuhan, agar kiranya dapat mengatasi masalah-masalah negara kami. Tuhan berkati setiap tim para medis yang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi saat ini sedang terjadi. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati setiap dari tenaga dokter, perawat, maupun para tenaga nakes. Tuhan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam kebenaran nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan berkati juga jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat di dalam menghadapi kehidupan kami, agar kami benar-benar hidup dapat kudus di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga berkati jemaat-Mu yang sedang sakit, kiranya biru-biru Tuhan yang menyembuhkannya, yang memberikan kekuatan baru. Tuhan juga berkati jemaat-Mu yang sedang menghadapi masalah. Tuhan kiranya bukakan jalan, Tuhan berikan hikmat di dalam mengatasi masalah yang dia hadapinya. Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas ibadah kami, dan kami mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terima berkat. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus, memenuhi memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.
Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat hari Minggu. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Makasih ya Serin ya. Iya, Om. Hati-hati, Om. Tuhan berkati semuanya ya. Minggu semua Tuhan berkati. Iya nih. Selamat hari Minggu semua. Ya. semuanya. Oke.